Halo semua teman-teman, selamat datang dalam pemaparan materi mata kuliah teori lanjut ilmu pemasaran. Perkenalkan, nama saya Kristi Romanjaya Mendrova dari IPB University Angkatan DMB 26. Pada pemaparan kali ini, kita akan membahas sebuah topik penting yang terus membentuk wajah ekonomi dunia modern dewasa ini, yakni market ideologi, globalisasi, dan neoliberalisme. Topik ini bukan hanya relevan secara akademis, tapi juga nyata dalam kehidupan ekonomi global maupun Indonesia. Krisis finansial yang terjadi pada tahun 2008 benar-benar telah membuat kita untuk berpikir ulang tentang kekuatan-kekuatan tak terlihat yang membentuk dunia kita. Nah, analisis yang mau saya bedah kali ini lahir dari momen tersebut. Dan untuk memahami bagaimana ideologi pasar bisa membentuk segalanya, dari kebijakan ekonomi sampai kehidupan kita sehari-hari, yuk kita mulai dengan pertanyaan ini. Kita sering mengatakan bahwa biarkan saja pasar yang menentukan, tapi atau siapa? Nah, inilah yang bakal menjadi pemandu kita buat mengungkap lapisan-lapisan atau fenomena di baliknya. Untuk menjawabnya, kita perlu terlebih dahulu ke fondasi ideologi pasar itu sendiri. Dimulai dengan konsepnya yang paling terkenal. Salah satunya adalah konsep tangan tak terlihat dari Adam Smith. Dalam konsep Adam Smith dikatakan kalau setiap orang cuma mengejar kepentingannya sendiri, secara ajaib seluruh masyarakat justru bakal ikut diuntungkan. Ini ide yang sangat kuat dan masuk akal dan masih sering dikutip sampai sekarang ini. Namun ada bagian krusial yang sebenarnya bisa saja sengaja dihilangkan. Adam Smith sendiri sebenarnya bukan pendukung pasar yang liar tanpa aturan sama sekali. Adam Smith justru sangat percaya kalau pasar itu harus dibatasi oleh etika dan regulasi pemerintah. Tujuannya adalah biar tidak menjadi sebuah kekuatan yang dapat merusak. Nah, jadi bagaimana kronologinya? Kenapa kita bisa bergeser dari ide pasar yang beretika ini? Jadi, ada interpretasi super ekstrim yang kita bisa lihat sekarang. Jawabannya ada di satu ideologi yang sangat dominan, yaitu ideologi neoliberalisme. Sederhananya begini, neoliberalisme itu mengambil ide pasar bebas, terus didorong sampai ke titik paling ekstrim. Ideologi ini percaya kalau kompetisi bebas dan kepentingan pribadi merupakan solusi buat hampir semua masalah yang terjadi. Tentunya dengan pemerintah yang tentunya dengan peran pemerintah yang dibuat sekecil mungkin. Nah, neoliberalisme ini berdiri atas 4 pilar. Pertama, individu itu di atas komunitas. Kedua, yang penting efisien. Ketiga, pemerintah tidak perlu ikut campur. Dan yang terpenting fokusnya itu digeser dari yang tadinya. Jadi peran pemerintah itu ditiadakan dan bergeser dari yang tadinya tentang yang benar secara moral. Neoliberalisme ini terdiri dari 4 pilar. Pertama, individu itu di atas kelompok. Kedua, yang penting efisien. Ketiga, pemerintah minggir, jangan ikut campur tangan. Dan fokusnya bergeser dari yang tadinya yang benar secara moral, jadi apa yang paling menguntungkan. Hasilnya di dunia nyata, menurut analisis ini, tidak sengaja menciptakan ketimpangan, tapi justru secara aktif dan secara sengaja memperburuknya di seluruh dunia.
Baik, ini mungkin sepertinya kedengaran sangat abstrak. Agar kita bisa dapat melihat bagaimana ide ini dapat benar-benar berdampak langsung ke kehidupan manusia, kita akan melihat contoh pertama. Di negara Australia misalnya, kesehatan gigi anak-anak dari komunitas pribumi jadi masalah serius. Bagaimana ideologi pasar menjelaskan permasalahan ini? Nah, disinilah cara kerja narasi dari neoliberalisme itu. Kelihatan fokusnya langsung digeser ke tanggung jawab pribadi. Justru orang tuanya yang disalahkan dan dianggap gagal dalam merawat gigi anak-anak ini. Ini salah satu contoh klasik bagaimana tanggung jawab sistem itu sendiri justru dilempar ke individu. Padahal kalau kita lihat lebih dalam lagi, masalah itu sebenarnya sistemik. Biaya perawatannya sangat mahal dengan lokasi klinik sangat jauh. Kemudian terjadi diskriminasi yang memang sudah mengakar di suatu sistem kesehatan yang justru menyalahkan orang tua, dan itu merupakan cara yang paling gampang buat menutupi semua masalah struktural ini. Nah, sekarang kita lihat kontradiksi lain yang sangat jelas, terutama soal imigrasi. Ideologi neoliberal ini akan mendewakan pergerakan bebas, tapi ternyata hanya sekedar buat modal saja. Maksudnya modal uang saja bisa keliling dunia dalam sekejap. Namun giliran manusia, tenaga kerja di perbatasan tiba-tiba menjadi kaku dan sangat dijaga ketat. Lalu orang-orang yang ingin bermigrasi ini bagaimana nasibnya? Dan bagaimana menjelaskan kontradiksi ini? Nah, itu memang sering sekali ya, alasannya itu menggunakan narasi rasial. Sering kita mendengar misalnya bahwa imigran itu merupakan sebuah ancaman. Ancaman buat budaya atau ekonomi nasional suatu negara. Nah, disinilah neoliberalisme ekonomi itu ketemu. Bahkan sangat klop ya, sangat klop dengan ideologi politik sayap kanan ekstrem. Contoh lain misalnya di negara Turki. Di negara Turki, perempuan yang tidak punya anak di tempat kerja terjebak dalam dilema yang sangat unik. Di satu sisi mereka dicap lebih bebas, jadi ujung-ujungnya diberikan pekerjaan yang lebih banyak. Tapi di sisi lain, mereka juga dianggap tidak lengkap, yang pada akhirnya membatasi karya mereka. Pasar itu sebenarnya dan ini merupakan suatu persimpangan yang sangat berbahaya antara neoliberalisme dan patriarki. Baik, dari contoh-contoh yang telah saya berikan tadi, kita mencoba melebarkan lagi pandangan kita untuk melihat bagaimana ideologi ini bisa membentuk suatu gagasan kita soal globalisasi. Salah satu argumentasi utama dari para pendukung globalisasi itu ya dari ide atau gagasan tentang teknologi dan pasar global itu ya menciptakan satu jenis konsumen yang sama di seluruh dunia semua ingin produk yang sama, gaya hidup yang sama, seolah-olah dunia ini cuma satu pasar raksasa. Tapi lihatlah kenyataannya lebih rumit dari sekedar pasar yang sama. Sebagai respons dari itu semua, maka muncullah perlawanan yang kuat dari gerakan-gerakan lokal. Misalnya muncul slogan-slogan seperti berpikir global, bertindak lokal. Ini bisa diartikan bahwa orang-orang ingin sebenarnya tidak hilang dari identitas budaya, identitas lokalnya, namun ingin juga berpartisipasi dalam ekonomi global. Sejarah juga memberikan kita banyak pelajaran terhadap krisis finansial yang beberapa kali terjadi, misalnya dari Meksiko sampai Asia, itu menunjukkan pola yang sama sebenarnya. Ketika misalnya pasar dilepas sebebas-bebasnya begitu saja, keuntungan mungkin mengalir ke segelintir elit, tapi
biayanya. Biayanya adalah pengangguran massal terjadi, kehancuran sosial ditanggung oleh masyarakat luas. Semua ini akhirnya membawa kita ke satu kesimpulan yang paling penting, bahwa kita harus mengubah cara kita dalam memandang pasar. Dalam memandang pasar itu sendiri, itu adalah kuncinya. Pasar itu bukan sekedar mesin atau hukum alam yang netral dan objektif. Pasar merupakan ciptaan manusia, sebuah arena atau tempat yang berisi nilai-nilai kekuasaan kita dan budaya kita saling berbenturan. Jadi sekarang pertanyaannya, yang bikin aturan siapa dan siapa yang diuntungkan dari semua ini? Itu sepertinya sebagai sebuah pertanyaan politik, bukan cuma pertanyaan untuk ekonomi saja. Jadi pembahasan topik ini meninggalkan satu pertanyaan yang sangat besar. Apakah kita bersedia untuk terus-menerus menerima narasi kalau pasar ada kehidupan manusia di sana? Demikian pemaparan dari materi ini, dan terima kasih atas perhatiannya.